Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di malam hari setelah sholat maghrib, yakni mengaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasrul Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasrul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah mulai membahas makalah yang ke-33 dari bab rubai. Makalah yang ke-33 dari bab rubai ini merupakan makalah dari sebagian dari ahli hikmah yang menyatakan yastaqbilu ibnu adama arba'an nubuhatin. Anak Adam atau manusia itu menghadapi 4 macam perampasan. Yantahibu malakul mauti ruhahu wa yantahibul warathatu malahu wa yantahibud dudu jismahu wa yantahibul khusama'u amalahu. 4 macam perampasan yang dihadapi oleh anak Adam itu. Yang pertama adalah perampasan yang dilakukan oleh malaikat maut terhadap ruhnya. Ya, ketika kita mati itu, ya. Yang namanya perampasan itu kan diambil dengan paksa, ya. Ayakhudhu bil qahri. Lalu yang kedua, wa yantahibul warathatu malahu. Perampasan yang kedua yang dihadapi oleh manusia adalah perampasan oleh ahli waris terhadap hartanya. Yang ketiga, wa yantahibud dudu jismahu. Perampasan yang dilakukan oleh cacing atau set, ya, atau dalam bahasa Jawanya singgat itu, ya, terhadap
jisimnya, badannya. Dan yang keempat, wa yantahibul khusama'u amalahu. Perampasan yang keempat dilakukan oleh para musuh kita ya, nanti di akhirat itu ya, musuh-musuh kita dalam arti bukan musuh konflik ya. Musuh itu maksudnya di sini adalah orang-orang yang punya perkara dengan kita, yang kita pernah mengambil haknya ya, lalu kita belum memenuhi di dunia ini, besok amal kita itu dirampas oleh orang-orang yang waktu di dunia kita zalimi. Nah, poin yang pertama dan kedua sudah kita bahas. Malam ini kita akan membahas poin yang ketiga. Wa yantahibud dudu jismahu. Dan cacing atau set atau singgat akan merampas jismahu, jisimnya atau badannya atau raganya manusia fil qabri, di dalam kubur. Masya Allah ya. Jadi nanti kalau kita wafat ya, tidak lama kan kemudian dikubur ya. Nah, setelah dikubur ya tidak lama itu nanti ya cacing-cacing akan mendatangi kita dan akan merampas jasad kita dengan cara dimakan jasad kita sehingga habislah total itu daging-dagingnya sehingga yang tersisa hanya tulang belulang ya. Nah, biasanya tulang belulang itu awet itu ya, bertahun-tahun nggak akan rusak itu. Oleh karena itu kalau orang menggali kuburan itu ya, itu kalau kuburannya sudah sangat padat ya, itu mesti selalu menemukan tulang belulang ya dari mayat-mayat yang pernah dikubur di dalam kuburan itu ya. Saya pernah tinggal di Wonosobo ya. Kebetulan rumah saya itu belakangnya persis itu makam. Dan padatnya bukan main, sehingga sudah tumpuk-tumpukan. Sehingga kalau orang menggali kubur itu selalu itu menemukan tulang belulang itu. Tapi kalau kuburan yang masih longgar ya, sehingga tidak harus menduduk yang bekas kuburan ya tidak ketemu ya. Apalagi kalau di Belanda ya. Saya kebetulan waktu di Belanda itu pernah ziarah ke makam ya, salah seorang warga Indonesia yang kebetulan laki-lakinya ya Pak Faruk namanya, itu sahabatnya Gus Dur dan sahabatnya Gus Mus waktu di Mesir ya, di Al-Azhar. Istrinya sudah wafat ya, sudah agak lama waktu itu. Nah, saya diajak untuk berziarah ke makam ya, ditunjukkan itu ya, yang namanya makam di Belanda itu, satu makam itu biasanya namanya sudah rata-rata 3-4 satu makam itu. Jadi terdata itu namanya itu ya, si A, si B, si C, si D itu dalam satu kuburan. Itu biasa di Belanda. Gimana? Enggak, ya langsung ditumbuk di situ ya. Lah anak diambil gopor. ya. Dan saya pernah mimpin tahlil itu ya di makam di Belanda itu ya. Nah, ini pengalaman yang cukup menarik itu, mimpin tahlil di makam di Belanda itu. Nah ketika sekali lagi ya, ketika orang itu sudah dikubur ya, tidak pandang siapapun itu ya, orang yang katakanlah
ya selama di dunia itu sangat merawat tubuhnya gitu. Kan ada itu orang yang sangat peduli dengan tubuhnya ya terutama untuk ibu-ibu, tapi tidak hanya ibu-ibu, zaman sekarang ini banyak juga yang laki-laki yang sangat peduli dengan tubuhnya sehingga tubuhnya dirawat sedemikian rupa dengan biaya yang sangat mahal gitu ya. Ya, segala macam kosmetik, segala macam apa Bu namanya Bu? Wes macam-macam ya intinya ya. Biar glowing, biar apalah wes ya, itu. Itu tidak ada bedanya nanti ya, sama saja nanti ketika sudah menjadi mayat ya sudah ya. Bu asalnya itu orang yang sangat istimewa, sangat dihargai, sangat dihormati ya. Pejabat sekalipun, artis sekalipun, kalau sudah wafat ya sudah, tidak ada orang yang mau mendekat ya. Apalagi ke orang lain ya. Anak istrinya aja suruh nemeni aja ya tidak mau, itu pasti ya toh. Ya tidak mau itu ya. Nah sekali lagi ketika sudah dimakamkan itu akan jadi santapan cacing tanah tadi itu ya. Ada lagunya Ube Rama itu Pak ya. Apa Pak judulnya Ube Rama itu? Wah iya, sebujur bangkai itu ya. Masya Allah ya. Ya. Iya. Jadi Ube Rama itu kan memang Masya Allah kalau ngarang lagu itu betul-betul kadang-kadang kalau pas terkait dengan persoalan tertentu sangat menyentuh sekali ya. Orang biasanya mendengarkan lagunya Ube Rama sebujur bangkai itu mestinya ya paling tidak merenung lah ya, merenung. Bahkan bisa meneteskan air mata mestinya itu. Ya. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Nah itu ya, Masya Allah ya. Jadi yang semula Masya Allah ya dipuja-puja ya karena terkenal ya, apalagi artis ya, pejabat sekalipun ya, Masya Allah begitu sudah jadi bangkai tidak ada gunanya, orang tidak mau menyentuh sama sekali ya. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi ya. Sehari-hari tidurnya di kasur yang empuk ya, kamar ber-AC ya. Terpaksalah setelah wafat pindah tempat ya, terkubur di perut bumi ya. Masya Allah ya. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah
pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Masya Allah ya. Kalau usah diterangkan, paham ini ya. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah ya. Jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan ya. Masya Allah, akhirnya jadi santapan tanah itu, cacing tanah maksud saya ya. Tidak ada orang yang bisa mengelak dari perampasan ini ya. Jadi Masya Allah ya, tadi yang dua sudah kita bicarakan ya. Nanti nyawa kita dirampas oleh malaikat maut, harta kita dirampas oleh ahli waris kita, sampai kubur badan kita dirampas, dimakan oleh cacing tanah. Masya Allah ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu ya yang saya hormati ya. Nah, ini pesannya apa sesungguhnya ini ya? Kalau kita diingatkan bahwa tubuh kita itu nanti dikubur akan menjadi santapan cacing tanah itu. Pesannya tidak lain ya, yang kita jaga ya, yang kita rawat, yang kita pelihara, yang kita bagus-baguskan, itu mestinya ya memang tidak harus hanya terbatas pada badan. Wong badan itu mbok tadi itu sewangi apapun, sebagus apapun, semolek apapun, semulus apapun, seglowing apapun ya. Kalau sudah masuk kubur jadi santapan cacing tanah ya. Nah, berarti apa yang masih tinggal itu? Ya jiwa kita itu, roh kita itu ya. Itulah sebabnya maka mestinya yang kita rawat, yang kita bersihkan setiap hari, yang kita perbaiki setiap hari, yang kita make up setiap hari, itu harus lebih kepada rohani kita, jiwa kita, ketimbang sekedar hanya jasad kita itu ya. Tapi sekali lagi ya, Masya Allah ya, umumnya orang itu kebalik ya. Kalau terkait dengan badannya, oleh ngurmati tadi itu ya sudah kita bicarakan di depan tadi ya, pol-polan begitu ya. Tapi kadang-kadang dengan jiwanya, dengan rohaninya tidak peduli ya. Kalau badannya di dunia ini ya, uang tidak sakit aja dirawat tadi ya di skincare, macam-macam itu biar glowing tadi itu ya. Apalagi kalau sampai sakit. Kalau sampai sakit badan kita itu Masya Allah, mbok sakit sedikit aja langsung cari dokter, golek obat. Kepengennya apa? Penyakitnya hilang. Ya, orang usah sing penyakit yang berat-berat lah ya. Baru kita pusing saja golek obat. Sakit pinggang aja udah. Ya, golek obat anti pusing. Sakit pinggang yang golek obat boyok ya. Sakit gigi itu meskipun kayak gitu tuh cekut-cekut bukan main itu ya. Lek ndang golek obat sakit gigi. Intinya pokoknya kita ndak mau sakit. Ya, artinya apa? Kalau terhadap penyakit badan itu Masya Allah kita ini langsung cepat-cepat
sadar cepet-cepet oleh golek obat. Tapi nuwun sewu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau yang sakit itu rohaninya, yang sakit jiwanya, kadang-kadang orang tidak peduli, ya. Bahkan kadang-kadang nggak sadar, nggak ngerti kalau berpenyakit. Nah itulah anehnya itu terkait dengan penyakit, antara penyakit badan dengan penyakit jiwa itu, atau penyakit rohani ya lebih tepatnya itu, ya, penyakit rohani itu. Kalau sakit yang sifatnya jasmani ya, itu yang paling merasakan ya yang sakit itu. Langsung tahu, yang sakit tahu. Orang lain enggak tahu itu. Ya. Apa sakit apa enggak itu. Orang sakit gigi itu kan yang lihat sih orang sana itu sakit toko, kita sehat waras miris kok. Oh jerit-jerit, gebor-gebor, teriak-teriak sakit itu. Ya. Jadi kalau sekali lagi nuwun sewu, tolong ibu-ibu perhatikan ini ya. Kalau sakitnya itu sakit jasmani, ya, itu justru yang paling tahu, yang merasakan, yang sakit, orang lain seringkali tidak tahu. Lah kalau penyakit rohani itu biasanya malah kebalik, ya. Yang sakit biasanya nggak sadar kalau dia penyakitan, ya. Wes penyakit apa saja yang rohani? Orang sombong sadar nggak kalau dia sombong? Sadar nggak? Nggak sombong, nggak sadar. Orang kikir sadar nggak kalau dia kikir? Nggak sadar. Orang apalagi suka menyakiti orang lain sadar nggak? Nggak sadar. Ya, semuanya nggak sadar itu. Tapi tonggone kancane ngrasake tenan kuwi. Wah iki sombonge ora umum itu. Wah pelite ya toh. Wah apa jaile wis pokoke sing model penyakit rohani itu sekali lagi yang bersangkutan yang sakit tidak tahu tapi orang lain justru malah lebih tahu. Ya. Lah sekali lagi padahal justru terkait dengan yang rohaniyah itulah yang justru akan menentukan kita dalam fase hidup kita di akhirat nanti itu. Ya. Jadi kita sering di dunia ini hanya kemudian terlibat dengan kepentingan jasmani kita, ya. Ya. Padahal nanti di kubur jasmani kita itu dimakan cacing tadi itu, ya. Tapi yang terkait dengan rohani kita tidak begitu peduli, padahal justru itu nanti di akhirat yang akan hidup selamanya. Ya. Jadi jiwa itu immortal, tidak akan mati. Ya. Makanya ada konsep immortalitas jiwa itu. Jiwa tidak akan pernah mati. Karena jiwa itulah nanti yang akan mendapatkan balasan dari apa yang pernah dilakukan di dunia ini. Nah oleh karena itu non sewu, jadi sekali lagi pesan yang ingin disampaikan oleh ahli hikmah ini ya, kalau mengingatkan kita bahwa badan kita nanti dikubur akan dimakan cacing tanah sampai habis itu ya, oleh karena itu ya sadarlah ya kita boleh merawat badan boleh dan harus merawat badan, memang harus ya. Silahkan ibu-ibu tuh merawat badannya bagus ya, dianjurkan agama. Wong badan ini pemberian Tuhan, harus dirawat. Kalau sakit memang harus diobati. Sudah benar itu, sudah benar. Tapi sekali lagi yang rohani jangan diabaikan gitu loh. Ya, dan bahkan malah yang rohaniah itu justru yang harus mendapatkan perhatian lebih utama. Ya, yang harus kita rawat, kita bina ya. Kita beri asupan. Ya. Insya Allah lah kalau jawab takwa, wong saben hari ngaji ini, sudah luar biasa lah. Saben hari sudah mendapatkan santapan rohani ya. Pagi sore. Insya Allah dari segi rohani mudah-mudahan lah ya. Ini baik ya. Mudah-mudahan baik. Ya. Ya. Tapi kan ada memang orang yang tidak pernah itu peduli dengan persoalan rohaniah itu, sehingga AB sama sekali. Yang dipentingkan hanya persoalan jasmani itu. Nah, naudzubillah min dzalik.
Nah, kalau kita ini merawat juga rohani kita, insya Allah nanti ya ketika pada hari kiamat ya, ketika tubuh kita itu dibangkitkan Allah ya, jangan lupa loh ya, tubuh kita yang berupa tulang belulang itu besok dibangkitkan oleh Allah itu. Meskipun dalam ayat Yasin itu disebutkan orang-orang semua pada kaget ya. Lu siapa yang membangkitkan tulang belulang yang sudah remuk redam tidak karu-karuan tadi itu ya. Ya. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah ya, yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah rusak itu ya Allah yang dulu membangkitkan kamu pertama kali dari mati menjadi hidup, hidup dimatikan, nanti dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Dan ketika dibangkitkan kembali itulah nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ya, di situ yang paling berperan tentu saja adalah rohani kita, jiwa kita itu. Nah, mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita ini di dunia merawat rohani kita, merawat jiwa kita, sehingga jiwa kita itu menjadi jiwa yang mutmainnah. Nah, jiwa yang mutmainnah itulah nanti yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk surga. Tapi nuwun sewu ya, kalau yang dirawat itu kok hanya tubuhnya saja, rohaninya nggak pernah dirawat ya, naudzubillah ya, ketika wafat ya tadi ya dikubur sudah habis dimakan cacing, nanti dibangkitkan justru akan menghadapi siksa, naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Nah, kalau orang yang tidak merawat tubuhnya sekalipun ya, kalau dia merawat rohaninya, mbok ning dunya itu katakanlah ya rada wajahe kusem-kusem sithik itu ya, blaus-blaus sithik, nanti di akhirat kinclong, mencorong ya. Loh, dan itu betul Allah mengatakan itu alladzina yabbat wujuhum ya. Mereka lah orang-orang yang nanti wajahnya akan diputihkan oleh Allah sehingga bersinar ya. Tapi orang yang meskipun cantiknya kayak apa ya, glowingnya kayak apa, kalau ya enah ya, besok di akhirat justru malah sing asale ning donyane glowing mencorong kuwi alladzina swaddat wujuhum, digosongke karo Gusti Allah, dihitamkan Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai ya guyon-guyon, wah aja nakal masuk neraka, malah beneran masuk neraka, kumpul karo bintang-bintang film jadi ini loh. Loh, ning neraka mbok bintang film sekalipun kalau ning neraka ya dadi enah itu, dadi wajah gosong mau itu. Lah kita ini mbok wis ning donya serak patek genah-genah sithik itu insyaallah nanti kalau di surga nanti Allah akan menjadikan kita ini muda-muda lagi, glowing semuanya, tidak ada yang jelek ya. Nanti Pak Tono tuh tidak seperti Pak Tono sekarang ini ya. Besok muda lagi ya, besok muda lagi, kinclong lagi ya, begitu ya. Iya, kinclong lagi ya. Begitu ya, sehingga sekali lagi pesannya apa poin ini itu sekali lagi jangan hanya fokus pada persoalan tubuh ya, tapi justru persoalan rohaniyah itulah yang perlu menjadi perhatian kita yang lebih serius ya, yang lebih serius ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan ya dengan kita mengkaji poin makalah yang ke-33 ini yang ada 4 ini ya. Ya, kemarin pesannya apa? Kalau malaikat maut itu pasti merampas nyawa kita, sebelum mati kita harus siap ya. Demikian pula
kalau nanti ahli waris kita itu akan merampas harta kita sebelum kita wafat, kalau bisa kita sudah berwasiat, mensedekahkan sebagian harta kita, ya. Ya, jangan kemudian dinikmati ahli waris semua. Ya kalau ahli warisnya genah, ya nah, itu kan ya lagi-lagi itu ya. Nah, yang ketiga ini sekali lagi pesannya ya, karena besok badan kita itu akan dimakan cacing tanah, ya jangan terlalu lah ya, fokus pada merawat tubuh itu ya, tapi lebih fokuslah merawat yang rohani dari diri kita itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dengan sebaik-baiknya dari makalah ini. Amin ya rabbal alamin. Masih ada satu lagi ya, masih ada satu lagi. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diparingi sehat ya Bu ya. Kita semua sehat ya. Kadang-kadang ya Allah mau ngaji badannya rodok pating greges ya, spray dhisik ya, begitu ya. Kita berdoa ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin, bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.